Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emira Kider Putri dari kelas 3R1 dengan NIM 235170111111161. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya vaksinasi untuk kehidupan manusia. Oke, jadi yang pertama, apa sih vaksin itu? Jadi, vaksin adalah produk biologis yang dirancang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksin mengandung antigen yang berasal dari patogen, yaitu virus atau bakteri itu sendiri, yang dilemahkan atau dimatikan, atau bagian dari patogen seperti protein. Nah, ketika diberikan ke dalam tubuh, vaksin ini merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen tersebut di masa depan tanpa menyebabkan penyakit. Lalu, apa sih virus itu? Jadi, virus itu adalah mikroorganisme yang sangat kecil, terdiri dari materi genetik, DNA atau RNA, yang dilapisi oleh protein. Virus sendiri tidak dapat berkembang biak sendiri dan memerlukan sel inang untuk bereproduksi. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya ya virus corona seperti di tahun 2020 kemarin. Lalu, manfaat vaksinasi untuk individu dan masyarakat. Jadi, untuk individu, vaksinasi ini bisa memberikan perlindungan dari penyakit. Vaksinasi ini melindungi individu dari penyakit menular yang dapat menyebabkan komplikasi serius atau kematian. Misalnya, vaksin flu dapat mencegah influenza yang parah, dan vaksin HPV dapat mencegah kanker serviks. Lalu yang kedua, ada peningkatan kualitas hidup. Dengan mencegah penyakit, vaksinasi membantu tetap sehat dan produktif. Ini berarti lebih sedikit hari sakit, lebih sedikit biaya medis, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih aktif dan bebas dari penyakit. Lalu untuk uh, masyarakat, yaitu ada dua. Yang pertama ada herd immunity atau kekebalan kelompok. Ketika sebagian besar populasi divaksinasi, penyebaran penyakit menurun drastis. Ini melindungi mereka yang tidak bisa divaksinasi, seperti bayi yang terlalu muda untuk divaksinasi, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, atau mereka yang alergi terhadap komponen vaksin. Kekebalan kelompok membantu mencegah penyakit. Yang kedua yaitu pemberantasan penyakit atau mencegah penyebaran penyakit. Vaksinasi um, mengurangi jumlah orang yang dapat terinfeksi dan menularkan penyakit. Ini sangat penting dalam pengendalian penyakit menular dan mencegah epidemi. Misalnya vaksinasi campak telah mengurangi insiden campak secara global, mencegah penyebaran luas penyakit itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja vaksin. Jadi, mekanisme kerja vaksin itu ada tiga. Yang pertama itu pengenalan. Vaksin memperkenalkan antigen, yaitu bagian dari patogen yang tadi, ke dalam tubuh. Lalu, yang kedua, respon imun. Sistem kekebalan merespon dengan memproduksi antibodi-antibodi yang spesifik terhadap antigen tersebut. Lalu ada memori imun. Tubuh mau mengembangkan memori imunologis sehingga jika terpapar patogen yang sebenarnya di masa depan, sistem kekebalan dapat merespon lebih cepat dan efektif. Jadi, uh, sulit untuk mendapat sulit untuk mendapatkan atau mengenai virus itu kembali di masa depan seperti itu. Lalu keberhasilan program vaksinasi. Vaksin uh, telah berhasil mengendalikan atau memberantas beberapa penyakit menular. Yang pertama yaitu kasus cacar, diberantas secara global pada tahun 1980. Lalu yang kedua ada kasus polio, hampir diberantas dengan hanya beberapa negara yang masih melaporkan kasus. Lalu ada contoh lagi yaitu kasus campak, insiden menurun drastis di negara dengan program vaksinasi yang kuat. Lalu ada rubella, yaitu vaksinisasi telah mengurangi kasus rubella dan sindrom rubella kongenital. Jadi ini adalah cuplikan pengambilan vaksin dan vaksinasi kepada orang.
Oke, selanjutnya yaitu keamanan vaksin. Nah, keamanan vaksin ini ada beberapa tahap. Yang pertama, praklinis. Pengujian di laboratorium dan pada hewan untuk mengevaluasi keamanan dan potensi efektivitas. Lalu yang kedua ada tahap pertama, uji klinis pada sejumlah kecil sukarelawan sehat untuk menilai keamanan dan respon imun awal. Lalu yang ada tahap dua, yaitu uji klinis pada kelompok yang lebih besar untuk mengoptimalkan dosis dan terus mengevaluasi keamanan. Lalu ada tahap 3 yaitu uji klinis pada ribuan sukarelawan untuk mengonfirmasi efektivitas dan memantau efek sampingnya. Lalu ada persetujuan regulasi. Badan Kesehatan seperti WHO dan FDA meninjau data uji klinis sebelum memberikan persetujuan. Jadi, keamanan vaksin bisa disebarluaskan kepada masyarakat luas itu sudah dipastikan dengan aman dan uh, tidak menyebabkan masalah apapun. Tetapi masih ada mitos vaksinasi yang ada di masyarakat. Yang pertama itu vaksin menyebabkan autisme. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Penelitian yang mengaitkan vaksin dengan autisme telah dibantah dan ditarik. Lalu ada vaksin mengandung bahan berbahaya. Semua bahan dalam vaksin diuji untuk keamanan dan digunakan dalam jumlah yang sangat kecil. Lalu yang terakhir ada vaksin tidak diperlukan jika penyakit sudah jarang. Penyakit dapat kembali jika tingkat vaksinasi menurun, karena patogen masih ada di beberapa bagian dunia. Jadi kita harus tetap mengikuti vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah. Lalu ada tantangan vaksinasi. Yang pertama itu ada hambatan logistik. Distribusi dan penyimpanan vaksin memerlukan rantai dingin untuk menjaga efektivitasnya, terutama di daerah terpencil. Lalu ada masalah kepercayaan. Keraguan masyarakat terhadap keamanan dan efektivitas vaksin dapat menghambat program vaksinasi. Lalu yang terakhir ada masalah akses. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil atau negara berkembang dapat mengurangi cakupan vaksinasi. Baik, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa